Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Hunter. Welcome back. Nah, kali ini saya ingin membahas sedikit nih tentang tips berolahraga di bulan puasa, terlebih lagi pada saat pandemi corona seperti saat ini. Jadi yang pertama itu nanti yang akan saya bahas adalah tentang kapan sih waktu terbaik berolahraga di bulan puasa, kemudian seberapa besar porsinya atau berapa lama nanti kita harus berolahraga di bulan puasa, dan yang terakhir adalah jenis-jenis apa aja sih olahraga yang bagus untuk dilakukan pada saat bulan puasa. Sejuk ya. Jadi yang pasti yang pertama adalah waktunya. Waktu untuk berolahraga di bulan puasa itu kita bisa dapatkan 3 waktu yang terbaik. Yang pertama adalah pada saat setelah sahur, atau mungkin kurang lebih seperti yang saya lakukan adalah setelah subuh. Kemudian yang kedua adalah sebelum azan maghrib atau sore gitu, ngabuburit gitu. Dan yang ketiga adalah setelah sholat taraweh. Jadi kenapa di waktu tersebut? Karena sebenarnya baiknya berolahraga di bulan puasa adalah kita dekat dengan waktu asupan atau intake kalori. Jadi kalau misalkan setelah sahur, wah harus nggak tuh nanti segala macam gitu. Ternyata sebenarnya enggak loh. Maksudnya saya kadang-kadang kalau bulan puasa pun tetap olahraga 30 menit sampai 2 jam gitu ya, tergantung kemampuan. Nah sebenarnya nggak apa-apa, karena misalnya hausnya kan kita habis menyerap banyak minum, habis makan segala macam, paling hausnya adalah setelah beberapa saat setelah olahraga. Habis itu sih sebenarnya biasa lagi, dan dia tergantung kemampuan juga ya, ingat ya, jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian kenapa sebelum azan maghrib atau sore gitu? Karena itu dekat dengan waktu buka puasa. Jadi intinya kita olahraga itu menghindari 3 hal. Yang pertama adalah dehidrasi. Itu kan parah banget, kita bisa pusing, lemas, dan pingsan gitu ya kalau memang olahraga bisa berlebihan. Kemudian yang kedua adalah hypoglycemia ya. Intinya adalah penurunan gula darah secara drastis. Itu juga bisa bikin lemas, lunglai, pingsan gitu ya. Apalagi bulan puasa, itu jangan sampai berlebihan. Maka dari itu butuh pas deket-deket masa sahur dan juga masa sebelum buka puasa. Ada motor. Kemudian selanjutnya adalah kenapa kita olahraganya setelah sholat isya atau setelah sholat taraweh ya. Kenapa bisa ambil jam tersebut? Karena memang itu kan kita sudah dapat asupan kalori dan sudah beberapa jam setelah kita berbuka puasa. Jadi kita tidak penuhan sama makanan juga gitu. Nah kalau sarannya untuk yang mau berolahraga di malam hari, itu sarannya adalah jangan melebihi jam 10 malam. Ini berdasarkan yang pernah saya ikut pelatihan juga tentang latih di bulan puasa gitu ya. Nah itu jangan lebih dari jam 10 malam, karena itu buktinya kita udah dingin dan segala macam. Saya kurang ingat prosesnya, pokoknya patokannya maksimal jam 10 malam. Nah itu pembahasan pertama terkait dengan waktu yang paling cocok untuk dilakukan olahraga di bulan puasa. Kemudian yang kedua adalah porsinya nih, gimana sih porsi olahraga di bulan puasa. Yang pasti sih sebenarnya saran-saran dokter yang saya baca di beberapa artikel itu adalah olahraganya 4-5 kali seminggu. Kemudian waktunya adalah antara 20-30 menit. Tapi sekali lagi tergantung kemampuan orang masing-masing. Kalau orangnya sudah biasa olahraga setiap hari, ya insya Allah akan kuat olahraga setiap hari. Dan mungkin olahraga setiap harinya porsinya sejam atau berapa lama gitu ya, itu juga akan berbeda dengan yang jarang berolahraga sama sekali. Nah seperti yang sudah pernah saya bahas juga di video waktu sepedahan keliling danau ini, di video sebelumnya, itu kita bisa ambil juga patokan adalah setiap per minggu. Jadi intinya minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu untuk porsi jam olahraganya.
Jadi untuk minggu pertama itu sepertiga dari yang biasa kita lakukan olahraga ya di hari-hari saat tidak bulan puasa. Kemudian yang minggu kedua adalah setengahnya porsinya, karena itu sekaligus build up juga ya tubuh kita menyesuaikan dengan kondisi saat berpuasa. Kemudian di minggu yang ketiga ya bisa sama dengan porsi pada saat kita sebelum bulan puasa olahraga. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan jenis-jenisnya. Bentar dulu. Jenis-jenis bulan puasanya, jenis-jenis olahraganya yang banyak disarankan oleh para dokter kesehatan dan juga dokter olahraga gitu ya. Itu jenis-jenis olahraga kardio, contohnya mungkin lari, kemudian saya naik sepeda, dan juga mungkin jalan kaki lebih jauh gitu ya. Nah itu olahraga kardio. Tapi menurut saya sebenarnya olahraga itu apa saja ya, yang penting bisa memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua tadi, syarat waktunya kapan, kemudian juga porsinya seperti apa. Misalkan kalian bisa yoga atau bisa melakukan pemanasan strength training, kemudian bisa sepedahan, bisa mungkin muay thai dan lain sebagainya, tergantung masing-masing. Mungkin nge-gym atau body weight di rumah gitu ya, tergantung. Yang penting sih bisa memenuhi syarat tadi yang pertama dan yang kedua. Kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi juga gitu ya. Kemudian jadi ya tergantung masing-masing sukanya olahraga apa. Yang penting kan olahraga. Saya pernah buat video tentang olahraga di rumah saja, ada strength training itu cuma 15 menit, dan juga running drill juga cuma sekitar 15 menit. Itu 15 menit aja dijamin nih kalian kos-kosan. Ini kalian bisa lihat di video, di linknya di bawah juga saya kasih linknya. Itu ngos-ngosan 15 menit. Jadi sebenarnya tergantung kalian biasanya seperti apa. Sejuk banget ya. Oke, mungkin segitu aja ya. Ada yang lupa tambahan. Di saat masalah pandemi corona seperti saat ini, kalau memang kalian ingin olahraga di luar ruangan seperti yang saya lakukan, yang pertama adalah harus aman. Yang pasti kita harus pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah kalau misalkan jarak, kalau kita lagi diam kan dibilangnya 2 meter ya, sekitar 2 meter. Nah kalau misalkan yang saya baca-baca dan pelajari itu, kalau untuk olahraga misalkan lari itu sekitar jaraknya adalah 10-15 meter. Kalau misalkan sepeda itu sekitar 15-20 meter, karena untuk menjaga kita kalau misalnya ada hembasan droplet gitu, atau hembasan aerosol virus dan segala macam, yang sebenarnya kita belum tahu juga gitu bisa disebarkan oleh aerosol atau tidak. Yang penting kita tetap menjaga jarak yang lebih jauh lagi. Oke, sekian saja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. See ya. Bye.